Saya Salvi, saya Misaru, dan kami akan membawakan materi topik bab 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, Miss Harum, ya, topik kita kan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. betul. Kadang-kadang kita bisa salah mengerti apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan itu bedanya di mana? Intinya adalah kalau dia pertumbuhan itu dititik beratkan pada pertambahan ukuran volume dan berat tubuh. Sementara kalau dia perkembangan itu adalah perubahan kemampuan fungsi alat tubuh. Contohnya itu seperti kemampuan gerak, kemudian kemampuan berbicara, atau kemampuan kita melakukan kegiatan. Oh, jadi kalau misalnya gini misalnya ya, anak-anak kan masih pendek ya, tinggi badannya belum terlalu tinggi. Kemudian kalau sudah semakin dewasa semakin tinggi. Ya, berarti itu adalah jenis dari pertumbuhan. Kalau misalnya tulang kita, kalau masih kecil tulang kita pendek, sudah besar jadi panjang, itu juga adalah bagian dari pertumbuhan juga. Tapi kalau misalnya ketika bayi belum bisa bicara, setelah besar sudah bisa menyanyi ya, jadi lancar ya. Iya benar. Itu adalah bagian dari perkembangan. Jadi kalau misalnya kita tambah cerdas, kita tambah pintar, itu juga perkembangan ya. Itu juga perkembangan ya. Oke. Jadi kalian para smart student wajib lebih pintar dan lebih cerdas karena itu adalah perkembangan manusia secara normal ya. Oke. Nah lanjut, pertumbuhan pada manusia itu tahap-tahapnya apa saja sih? Tahap-tahapnya itu kita lalui dengan 6 tahap ya. Pertama dari bayi, kemudian balita. Balita ini berarti bayi di bawah usia 5 tahun, tapi lebih dititik beratkan pada umur 2-5 tahun, Miss. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah tahap anak-anak. Nah, dari anak-anak masuk tahap keempat yaitu remaja. Remaja menuju orang dewasa dan terakhir lansia, lanjut usia. Nah, pada masa remaja ini banyak sekali perubahan-perubahan yang membuat para remaja itu agak bingung dan kadang-kadang ada yang masa malu, mau nanya ke orang tua malu, mau nanya ke guru juga malu, carinya di Google malah dapatnya pengetahuan yang kurang. Nah, makanya di video ini Salvi dengan Miss Harum akan menjelaskan beberapa perubahan pada remaja laki-laki dan para remaja perempuan. Kami berharap agar keterangan dari kami itu bisa menambah pengetahuan ya Miss ya. Nah, kita mulai dulu dari perubahan pada anak perempuan. Nah, untuk memasuki masa remaja itu mereka akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas ini adalah masa transisi atau masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, apa saja sih yang sudah kita alami ketika kita mengalami masa pubertas ya Miss? Nah, contohnya satu, kalau khusus anak perempuan, bagian pinggul dengan bagian dada itu membesar. Kemudian suara mereka menjadi lebih tinggi. Kemudian bisa tumbuh jerawat. Terus apalagi ya Miss? Pastinya makin tinggi ya Miss ya. Ya, makin tinggi, makin berat sudah pasti. Ya. Dan kalau untuk yang cewek itu menstruasi ya Miss ya. Itu yang paling penting ya, menstruasi ya. Nah, sekarang kita sudah dikasih tahu tentang perubahan pada perempuan. Nah, laki-laki juga ada perubahannya. Nah, yang pertama sama juga seperti yang perempuan, mereka bisa makin tinggi. Justru pertumbuhan pada laki-laki itu lebih cepat dibandingkan pada yang perempuan. Yang kedua, sama seperti perempuan juga, produksi keringat, produksi minyak itu makin banyak. Jadinya jerawat, masalah bau badan itu menjadi masalah remaja juga. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya pada wanita, pada remaja perempuan ada bagian tubuh yang membesar ya. Nah, kalau pada laki-laki tidak membesar tenang saja ya, tapi dadanya itu makin tidak. Kemudian jakun. Nah, kalau pada cewek nggak ada, nggak punya. Tapi kalau pada cowok ataupun mungkin kalian bisa lihat pada papa kalian ya, di lehernya itu ada biji-bijian, bukan biji-bijian ya, itu adalah jakun. Jadi bukan karena makan durian kesangkut terus jadi jakun, bukan ya. Itu memang ada pengaruh pubertas dan memang kalau
Kalau sudah dewasa itu remaja puber atau pada remaja ataupun setelah dewasa itu adalah ciri-cirinya. Kemudian kalau pada perempuan namanya menstruasi, maka pada laki-laki namanya mimpi basah. Kita juga akan membahas itu nanti, tapi sebenarnya kita masuk dulu ke perubahan pada perempuan yaitu menstruasi. Sekarang kamu perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar ovarium ya yang terdapat pada remaja perempuan. Nah, kita lihat dulu bagian-bagiannya. Ketika sel telur matang, dia akan melalui saluran tuba Fallopi menuju rahim. Ya, pada saat sel telur menuju rahim, dinding rahim menebal. Nah, kenapa menebal? Karena itu untuk menjadi persediaan cadangan makanan bagi embrio. Itu kalau sel telurnya telah dibuahi. Nah, kalau sel telurnya tidak dibuahi, berarti dinding rahim bersama dengan sel telur akan keluar. Maka terjadilah proses menstruasi. Ini adalah gambar organ reproduksi pada pria. Ketika anak laki-laki memasuki masa pubertas, testis akan mulai memproduksi sel sperma. Testis akan menghasilkan jutaan sel sperma setiap hari. Sel sperma akan melewati sperm duct ataupun saluran sperma untuk kemudian diteruskan ke uretra dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses pengeluaran sel sperma beserta cairan tubuh lainnya disebut dengan ejakulasi. Ejakulasi dapat terjadi ketika anak laki-laki sedang tidur, sehingga disebut dengan mimpi basah. Nah, proses keluarnya sel telur dan sel sperma pada remaja dipengaruhi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang terletak pada otak kita. Oke, tadi kita sudah membicarakan beberapa perubahan selama pubertas. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana sih cara kita menyikapi masa pubertas kita ini. Sekarang kita mau tahu apa sih yang harus kita jaga supaya bisa merawat tubuh dengan baik. Ya, misalnya khusus untuk masa menstruasi. Nah, bagi anak remaja perempuan, kalian wajib mandi 2 kali sehari. Yang penting merasa bahwa badan itu harus bersih. Benar. Nah, kemudian gunakan selalu pakaian yang kering, bersih, dan juga bisa menyerap keringat nih. Karena biasanya pada masa menstruasi itu keringat akan sedikit berlebih. Nah, kemudian rajin cuci wajah, cuci muka. Nah, kenapa? Karena pada masa menstruasi itu juga akan bisa tumbuh jerawat. Jangan nanti, mama aku udah jerawatan, mukaku jadi jelek gitu. Nah, jadi rajin untuk mencuci muka. Bukan berarti Miss bilang rajin cuci muka, berarti tiap menit cuci muka. Iya, benar. Nah, maksudnya ketika kamu mandi, kamu juga mandi, badannya disabun dan mukanya juga dicuci, ya. Nah, kemudian sesudah itu, di samping itu kita juga perlu konsumsi makanan. Nah, makanan apa saja? Yang pasti harus ada konsumsi buah dan sayur. Nah, Miss, biasanya kalau anak-anak kan paling malas ya makan sayur gitu ya. Nah, justru pada masa menstruasi ini kamu wajib banyak makan sayur, kemudian makan buah dan banyak minum air putih. Nah, itu ya. Nah, sesudah itu kamu juga harus tidur yang cukup. Nah, biasanya kita karena terlalu sering main game, jadi sampai lupa waktu makan, lupa waktu untuk tidur. Maunya main terus, tapi ketika disuruh ngerjain PR, waduh, banyak sekali PR yang harus dikerjain, benar ya, Miss? Nah, satu terakhir itu pada saat menstruasi kamu juga harus teratur mengganti pembalut. Jadi jangan biarkan pembalut itu dipakai dari pagi terus sampai nanti mau mandi sore itu baru diganti. Nah, jadi sebaiknya pada saat pertengahan itu sudah boleh ditukar. Jadi jangan satu hari makainya cuma sekali. Ya, tergantung banyak atau tidaknya menstruasinya yang keluar. Itu yang Miss. Oke. Tadi Miss Harum ada bilang tentang mencuci wajah, mandi teratur, makan bergizi dan lain sebagainya. Itu bukan hanya untuk semuanya perempuan ya. Remaja laki-laki itu juga perlu, karena
survei membuktikan bahwa ternyata keringat dan minyak pada anak laki-laki, pada remaja laki-laki itu lebih banyak daripada remaja perempuan. Jadi masalah bau badan ataupun mungkin masalah jerawat itu lebih banyak menyerang remaja laki-laki dibandingkan remaja perempuan. Nah, kemudian tadi dibilangnya ada juga makan makanan bergizi juga, itu benar. Olahraga. Iya, benar, karena begini, tadi Miss ada menyinggung tentang tinggi badan kalau pada remaja laki-laki itu lebih cepat dibandingkan pada remaja perempuan. Tapi jika kerjaannya hanya main game, yang tumbuh hanya jempol. Kakinya nggak tumbuh, nggak bisa tinggi karena asal main game, jadi harus juga wajib olahraga juga, ya. Cewek cowok sama, tapi juga sama, jangan terlalu over lah olahraganya, sesuai dengan kemampuan, ya. Selain kita menjaga fisik kita, Miss, kita juga perlu menjaga pola pikir kita, menjaga tingkah laku kita pada masa pubertas. Karena pada masa pubertas ini banyak remaja itu mulai ingin belajar sesuatu yang baru, dan mereka sudah mulai suka berteman, dan beberapa mungkin sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang remaja laki-laki sudah mulai merasa kok ada temannya yang cantik. Nah, yang remaja perempuan kok sudah mulai merasa kok ini ganteng ya. Nah, jadi sudah pengen mendapatkan perhatian dari lawan jenis ya. Tapi itu yang membuat para remaja sangat rancu dengan namanya pergaulan yang salah. Nah, remaja laki-laki mereka mungkin akan berpikir, gimana sih rasa merokok? Gimana sih rasa obat-obatan terlarang? Ataupun yang dulu nggak boleh, gimana sih rasanya? Apalagi dengan adanya pengaruh teman yang tidak baik ya, teman yang tidak baik ya, jadinya malah pergaulannya jadi makin salah. Kadang mereka bisa mikir gini, yuklah kamu merokok ya. Kalau kamu nggak mau merokok, kamu nggak boleh ikut geng kita. Bener. Gitu. Kamu cowok apaan nggak merokok gitu ya, Miss ya? Kamu cowok apa nggak main game? Kamu cowok apa yang bantuin mama di rumah gitu kan? Nah, itu harus diluruskan. Karena ketika masa pubertas, kalau misalnya kita salah melangkah, bisa saja masa depan kita, masa dewasa kita kelam, gelap ya. Nah, jadi karena itu kita juga harus menjaga tingkah laku. Nah, beberapa cara menjaga tingkah laku juga sudah ada di buku SPS kalian, tapi bisa kasih tahu lagi. Yang pertama adalah memilih teman yang baik. Ini penting banget. Jangan pernah takut kehilangan teman jika teman kamu mengajak kamu untuk berbuat sesuatu yang salah. Iya, lebih bagus kata orang ya, Miss ya, bagus teman kita satu tapi baik, ternyata kebaikan. Tapi lebih baik lagi kalau teman kita banyak dan baik-baik semua. Iya, dan pernah takut kehilangan teman yang buruk ya. Yang kedua, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak. Nah, ini benar banget. Nah, kita kalau lihat ya, Miss ya, sekarang para remaja kalau suka banget update status, lagi ini di update status, lagi itu update status, marah, sedih, senang, semuanya update status, jalan-jalan update status, dimarahin mama update status, semuanya update status ya. Tapi kita harus bijak karena tidak semuanya itu bisa kita share ke orang lain. Nah, kemudian juga ini juga beberapa kasus ya, Miss ya. Kadang-kadang kan sudah mulai remaja, kadang-kadang ada direct message, bisa di Instagram ataupun di aplikasi jaring lain, minta kenalan, minta ketemuan. Betul, Miss. Nah, menurut Miss boleh nggak sih Miss kita minta ketemuan sama teman-teman dari aplikasi jaring sosial gitu? Dan kita belum kenal, menurut Miss boleh nggak kita ketemuan sama sebenarnya mereka? itu kalau boleh, maksudnya kita kan cuma mengenal mereka di dunia maya ya, Miss. Jadi kita juga belum mengenal mereka, terus bagaimana sifat mereka kan kita tidak tahu. Kita hanya mengenal mereka dari kata-kata. Kalau dari kata-kata, siapa sih yang nggak bisa buat kata-kata yang manis, buat supaya kita merasa tertarik. Nah, kalau boleh hal yang seperti itu sih dihindari. Karena selama ini juga kita bisa tahu berita-berita yang terjadi. Mereka ketemuan terus tidak saling kenal, kemudian dia dibius. Nah, jadi hal-hal yang terjadi ya. Tapi mungkin kita bisa kaitkan ke di sini, dengarkan dan patuhi nasihat orang tua. Benar ya. Itu yang paling penting. Iya, apapun misalnya tadi dapat message dari orang lain, kemudian minta ketemuan dan lain sebagainya, menurut Miss semua hal tentang kalian itu kalau bisa di-share ke orang tua kalian. Iya, jadi orang tua kalian juga bisa tahu kondisi kalian. Kemudian bisa kasih nasihat-nasihat ya, ataupun kalau misalnya memang orang tua mungkin tidak di rumah atau gimana, mungkin bisa tanya ke guru ataupun teman yang memang kalian anggap baik. Jangan malah nanti teman kalian seperti yang poin pertama yang tadi ya, kita curhat ke teman kita tidak baik, justru kita diarahkan ke area yang tidak baik. Iya. Kemudian
mempunyai hobi dan aktivitas yang positif. Contoh aktivitas positif itu seperti apa sih, Miss? Aktivitas positif itu misalnya kita bisa maksudnya kumpul, kemudian buat olahraga ya, misalnya Iya. kita main basket, volley Iya. gitu, atau misalnya ikut organisasi sosial, Iya. misalnya ke panti asuhan. Nah itu juga positif gitu. Benar-benar. Tapi sekali lagi tetap sama juga, wajib temannya sudah dikenal ya. Betul. Jangan temannya nggak dikenal, Iya. ajak bersepeda bareng padahal belum Ah, kenal sama teman-temannya betul. ya. Iya, dan yang terakhir, bentengi diri dengan agama itu memang Itu yang paling wajib ya. penting. Iya benar, karena ajaran agama itu semuanya mengajak kita ke arah yang benar. Saru ada bilang kalau misalnya pada remaja perempuan yang lagi menstruasi itu wajib mengganti pembalut secara teratur. Misal udah agak penuh gitu, mungkin kita bisa ganti. Masalahnya gimana gini, Miss? Saya lagi di sekolah nih ataupun di tempat umum. Nah, ada nggak sih tata cara untuk menggantinya? Oh, tuh. Misalnya kalau di sekolah kan kita punya toilet masing-masing ya. Jadi kita boleh ketika kita merasa sudah terlalu banyak, kita ganti, kita ke toilet, kemudian kita bersihkan. Jadi jangan langsung kita buang langsung di tong sampah, jangan seperti itu. Jadi kalau boleh kita bersihin dulu, sudah bersihin, terus kita bungkus pakai kertas atau plastik, nah baru kita buang ke tong sampah. Jadi jangan dibiarkan menstruasinya masih ada, terus tinggal buang di tong sampah. Iya. Jangan seperti itu. Lebih-lebih lagi itu kalau kita berada di mall. Nah di mall kan itu bercampur aduk semua orang yang masuk dalam toilet. Jadi Miss harap juga kamu bisa menjaga kebersihan. Ya meskipun itu tempat umum, tapi kita juga wajib menjaga kebersihan. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya bagi para remaja ya remaja perempuan ya yang baru mulai mens, jika memang sudah tahu jadwalnya mungkin bisa sediakan pembalut ya, pembalut plastik ataupun koran untuk membungkusnya. Jadi tadi seperti kata Miss Haru, pembalut yang sudah digunakan itu wajib, kalau emang nggak bisa bersihkan lah, mungkin ada air atau gimana, sedang harus dibungkus dengan rapi, Ya, betul. buang di tong sampah, jangan dibiarkan begitu saja. Jangan Gitu terbuka ya. seperti itu aja kita Iya, buang. apalagi dibuang ke dalam itu. Kloset. Iya. Ya itu paling tidak Iya. boleh. Karena dia tidak bisa larut dengan air, jadi itu nanti bisa buat klosetnya jadi tersumbat. Iya, benar sekali. Jadi kami harap kalian juga bisa menjaga kebersihan selama menstruasi ya. Anak-anak, kalian sudah memperhatikan video dari awal sampai yang terakhir ya. Jadi kalian bisa baca buku. Untuk memperdalamnya boleh lihat buku ESPS IPA-nya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang rasanya kamu ingin tanyakan, nah boleh langsung tanyakan ke orang tuamu sendiri, atau kamu boleh menghubungi miss-missmu ini ya, bertanya. Gak usah malu bertanya, boleh bertanya apa saja, yang penting yang ada hubungannya dengan yang kita pelajari dalam bab 2, khususnya tentang mimpi basah dan menstruasi. Jelas ya? Oke. Oh ya, satu lagi ya, jangan bertanya tentang menstruasi ke guru laki-laki ya. Nanti mereka juga bingung menjawabnya. Jadi kalau bisa jangan ke lawan jenis gitu ya. Iya. Jadi biar lebih nyaman kita ngomongnya. Oke, jadi video kita sampai sini aja ya. Nah, tapi jangan ditutup dulu karena di akhir video kita akan membahas beberapa mitos tentang menstruasi. Jadi biar kita juga bisa tahu apa ini mitos atau fakta sih. Oke, sampai sekian video kita. Bye-bye. Nah, pada saat menstruasi dipercaya bahwasanya cewek-cewek itu tidak boleh mengangkat berat. Sebenarnya tidak mens pun kita sebaiknya jangan angkat yang terlalu berat karena ada resiko bisa terjadi hernia. Jadi nggak ada hubungan dengan menstruasi atau tidak. Mengenai waktu menstruasi tidak boleh cuci rambut. Sebenarnya pada saat menstruasi sejumlah darah kan terbuang. Jadi kalau misalnya pada saat mens kita cuci rambut ada resiko pening atau oyong. Jadi sebaiknya kalau misalnya perlu atau rambutnya kotor boleh cuci rambut. Asal hati-hati ya. Saat menstruasi, apakah emosi
jadi tidak terkontrol dan sering marah. Pada saat menstruasi, emosi kita kadang tidak stabil, semuanya akibat pengaruh dari hormon. Sehingga kita bawaannya kadang mau marah-marah, semuanya nggak ada yang benar, emosian, uring-uringan, bete. Jadi, tapi sementara saja. Begitu mensnya lewat, emosi kita akan kembali stabil kembali. Kalau lagi menstruasi kita tidak boleh minum es. Pada saat mens tidak ada hubungannya dengan minum es, karena kan sebenarnya waktu minum es bisa aja perut kita jadi mules, tapi tidak ada hubungannya dengan mens. Pada saat menstruasi ya, yang buah yang disarankan jangan makan itu adalah buah nanas. Pada saat menstruasi tidak ada hubungannya dengan makanan yang asam, karena makanan asam bisa meningkatkan asam lambung, jadi yang dikhawatirkan sakit mah, nggak ada hubungan dengan menstruasi. Katanya kalau menstruasi nggak boleh deket-deket tuh sama cowok. Ayo hati-hati ya. Saat tidak menstruasi pun sebaiknya jangan dekat-dekat dengan cowok, karena nggak ada hubungannya dengan mens. Katanya pada saat menstruasi itu kalau kita minum minuman bersoda dapat melancarkan menstruasi kita. Benar nggak ya? Minum soda tidak ada hubungannya dengan menstruasi, tidak bisa memperlancar ataupun menghambat. Yang ianya minum soda bisa membentuk gas dalam lambung.